Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Agroindustri Angkatan 34 Kelas A Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene, Kepulauan. Video kali ini berisikan video pembelajaran dengan temanya yaitu konsep ekologi industri sebagai sistem ekologi alam ke dalam sistem industri. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggotanya yaitu yang pertama Irmayanti, kedua Namira Rahim, ketiga Fitri Ramadhani Nasir, keempat Ipa Mursida, kelima Citra Sakina Rahim, keenam Hasni, yang ketujuh Nur Abni Oktavia, kedelapan Erik Prawitno, kesembilan Muhammad Sidik Tikram, dan kesepuluh Heri Suryono. Pokok pembahasan yang akan kami bawakan pada video ini yakni definisi ekologi, konsep ekologi industri, ruang lingkup ekologi, pendekatan ekologi, dan keseimbangan ekosistem. Adapun yang melatar belakangi konsep ekologi industri, yaitu adanya pembangunan berkelanjutan serta dampak pengendalian lingkungan menjadi perdebatan publik, baik nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya populasi manusia, sehingga mengakibatkan konsumsi produk dan energi semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang saat ini sudah menerapkan pengaplikasian ekologi industri, namun masih terbilang sangat sederhana. Apa sih itu ekologi? Ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang mempelajari habitat. Konsep ekologi industri. Ekologi industri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah aliran energi dan material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi. Next, ruang lingkup ekologi. Meskipun ekologi mempelajari ilmu lingkungan, tetapi mempunyai batasan atau ruang lingkupnya sendiri. Organisme adalah suatu benda hidup atau makhluk hidup, contohnya bakteri, burung, badak, dan lainnya. Populasi, suatu kelompok dari individu sejenis yang hidup atau tinggal di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula, contohnya populasi badak, populasi koala, populasi rumput, dan lainnya. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dari sejumlah spesies yang berbeda yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan mengenai waktu yang tertentu pula. Contoh komunitas yang tertera pada slide yaitu komunitas hewan hutan dan beberapa jenis komunitas lainnya. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Contohnya ekosistem hutan, ekosistem air laut, dan beberapa jenis ekosistem lainnya. Biosfer merupakan lapisan bumi tempat di mana seluruh ekosistem berada. Lapisan biosfer letaknya sekitar 900 meter di atas permukaan bumi, atau beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Seiring berkembangnya saat ini, ekologi menjadi ilmu modern yang aktif dipelajari oleh para akademisi. Ekologi modern digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Contoh pendekatan ekologi yang sering dilakukan di kota-kota besar, misal untuk menganalisis masalah banjir.
Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun faktor-faktor ancaman keseimbangan ekosistem diantaranya yaitu 1. Tingkat reproduksi yang rendah. 2. Sering terjadinya bencana alam. Dan yang ketiga, aktivitas manusia yang merugikan lingkungan, seperti penggunaan plastik yang berlebih, di mana penggunaan plastik yang berlebih ini tidak terjadinya pengolahan limbah secara lanjut sehingga dapat merugikan ekosistem yang ada di sekitar kita. Ada banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kalian, seperti reusing atau menggunakan kembali. Reusing and giving a new purpose to old materials is one of the best way to help the environment. Menggunakan kembali dan membuatkan tujuan yang baru terhadap barang-barang yang lama adalah salah satu langkah terbaik untuk membantu lingkungan sekitar kalian menjadi lebih baik lagi. Reusing activity alias aktivitas reusing. Bird box house, rumah kotak burung. You can use any paper or card box you have at home. Kalian bisa menggunakan kertas apa saja atau kotak-kotak kardus yang ada di rumah kalian untuk membuat suatu bird box house. Wow, this is amazing. Menakjubkan bukan? Pollution atau polusi. Pollution is a global problem. Polusi ini adalah masalah global. Water and air pollution are the biggest causes of global warming. Pollution in general can cause human disease. Ini adalah hal utama yang perlu kita lakukan terhadap ekosistem kita. Polusi udara, polusi air adalah hal terbesar yang menyebabkan terjadinya global warming alias pemanasan global. Polusi juga ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Jadi, cara untuk mengurangi polusi adalah mari kita menanam beberapa pohon, menanam banyak pohon di sekitar lingkungan kita agar polusi ini bisa dikurangi. Well done, mendaur ulang limbah dengan baik. Every small action counts. Let's protect the environment together. Thank you for watching.